Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu paper terkait dengan analisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1984 sampai 2023. Perkenalkan anggota kelompok 7 yang pertama Fiska Firos, yang ketiga ada Ahmad Yazid Lutfi, dan yang terakhir ada Andika Jovan Ardiansa. Yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Yazid Lutfi. Oke, yang pertama ada terbelakang itu pertumbuhan ekonomi adalah salah satu acuan yang bisa digunakan oleh suatu negara untuk mengukur kondisi pembangunan ekonomi pada suatu negara. Dari Revita Uni 2021, berdasarkan data dan BPS, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir stabil di angka 5%. Akan tetapi pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencatatkan angka negatif di angka minus 2,1%. Hal itu disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda pada masa itu. Lalu suatu negara cenderung memiliki masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang lambat. Diharapkan rendah dan stabil agar tidak menyebabkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan efek ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif yang negatif pada perekonomian. Dari Veronica BR Simanungkalit 2020. Suku bunga diartikan sebagai harga yang wajib dibayar pada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang simpanan dengan nasabah yang memperoleh pinjaman. Lalu dari Sari dan Anggada Ratno 2020. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu yang A ada bunga simpanan, merupakan imbalan yang diberikan kepada nasabah atas dana yang mereka simpan di bank. Bunga simpanan ini menjadi biaya yang harus ditanggung oleh pihak bank kepada nasabahnya. Contoh meliputi bunga dari tabungan deposito dan giro. Yang kedua ada bunga pinjaman, yaitu merupakan biaya atau tarif yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah bunga pada kredit. Suku bunga sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan analisis variance decomposition pada grafik ini, dampak ekonomi, namun berdasarkan analisis variance decomposition pada grafik ini, dampak kejutan suku bunga atau rates innovation terhadap variasi pertumbuhan ekonomi growth yang kecil dan hampir tidak signifikan dalam model yang dianalisis. Hal ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan, seperti struktur ekonomi dalam model yang lebih dipengaruhi oleh faktor internal pertumbuhan atau karena respon model yang lebih dipengaruhi oleh faktor internal pertumbuhan atau respon pertumbuhan terhadap suku bunga memerlukan waktu yang lebih lama atau lagi. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kebijakan fiskal, investasi, atau produktivitas mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dibandingkan suku bunga dalam konteks model ini. Namun demikian, dalam
praktik nyata, suku bunga biasanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme kredit dan investasi. Penurunan suku bunga mendorong aktivitas investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi meskipun pengaruhnya kecil dalam hasil analisis ini, tidak berarti suku bunga sepenuhnya tidak relevan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada literatur review. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses di mana suatu negara secara berkelanjutan mengubah keadaan ekonominya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan produksi yang tercapai melalui kenaikan pendapatan nasional. Dalam pandangan ekonomi, inflasi adalah fenomena moneter yang terjadi suatu negara di mana fluktuasi seringkali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Menjaga stabilitas harga menjadi salah satu tujuan utama kebijakan ekonomi makro di banyak negara di dunia. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama dalam kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan harga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil serta memperkuat daya beli mata uang. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dalam penanganan ekonomi, inflasi adalah fenomena moneter yang terjadi di suatu negara di mana fluktuasi inflasi ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro di banyak negara di dunia. Hal ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama dari kebijakan moneter ini adalah menjaga kestabilan harga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil serta memperkuat daya beli mata uang, menurut Veronica BR Simanungkalit 2020. Lalu suku bunga itu adalah biaya yang dikenakan atas pinjaman. Bunga merupakan ukuran harga atas penggunaan sumber daya yang dipinjam oleh debitur dan harus dibayar kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang selalu diawasi dengan seksama karena memiliki dampak yang sangat luas, menurut Siwi Nur Indriani tahun 2021. Lanjut ke metode, bisa dijelaskan oleh teman saya. Silahkan jawaban. Ya, untuk metode data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari beberapa sumber seperti BPS, World Bank, dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara inflasi, PDB, dan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis VAR untuk mengukur hubungan jangka pendek antara variabel inflasi, PDB, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan result and discussion. Yang pertama yaitu uji unit root test, yaitu di mana kita bisa mengetahui apakah variabel kita stasioner pada level atau stasioner pada different. Dalam data yang kami gunakan, variabel-variabel tersebut stasioner pada tingkat level. Jadi setelah kita menguji stasioner, maka kita bisa menentukan kita menggunakan VAR ataupun VCM. Selanjutnya,
ketika kita sudah menggunakan regressive VAR, yaitu uji standar yang selanjutnya adalah menguji lag optimumnya. Dalam penelitian ini, panjang data yang diikutsertakan yaitu dari 0 sampai 5, karena data yang digunakan itu ada 117 data. Panjang lag tersebut cukup untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Berikut yaitu hasil dari penentuan panjang lag optimal pada tabel 2 di bawah ini. Yaitu yang pertama kita bisa mengetahui di manakah letak lag optimumnya, yaitu pada yang pertama, yaitu lag yang pertama, karena dari AIC maupun HQ-nya itu ada tanda bintangnya. Dan setelah kita mengetahui dari tabel tersebut, kita bisa uji stability, yaitu untuk memastikan hasil analisis dan prediksi stabilitas dapat dicapai jika semua akar berada di dalam lingkaran unit modulus yaitu kurang dari 1. Modul yang tidak stabil menghasilkan prediksi yang divergent dan analisis IRF atau variance decomposition menjadi tidak masuk akal. Berikut yaitu hasil uji stabilitas pada 3 variabel di bawah ini, yaitu modulusnya kurang dari 1 semua, jadi lolos uji stabilitas. Yaitu yang angka yang pertama yaitu ada 0,771, yang selanjutnya ada 0,407, yang selanjutnya ada 0,2355. Dengan demikian tidak ada akar yang berada di luar unit. Hal ini mengindikasikan bahwa model VAR memenuhi kondisi stabilitas karena model stabil. Hasil analisis body forecasting impulse response function atau IRF dan unit Granger causality. Uji kausalitas Granger perlu dilakukan dalam konteks VAR atau vektor autoregressive model untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang ada. Jadi di tabel 4 ini dijelaskan bahwa hasil dari uji kausalitas pada tabel tersebut dapat menilai hubungan antar variabel yang diuji dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak ditemukan hubungan kausal antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, baik dalam arah inflasi terhadap pertumbuhan maupun sebaliknya, karena nilai probabilitas atau p-value masing-masing sebesar 0,9, 0,9735 dan 0,5381. Yang keduanya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya hubungan antara tingkat suku bunga yaitu rates dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi. P-value sebesar 0,4792, tetapi sebaliknya pertumbuhan ekonomi secara signifikan menyebabkan tingkat suku bunga P-value sebesar 0,0027. Terakhir, untuk hubungan antara tingkat suku bunga dan inflasi ditemukan adanya hubungan dua arah, yaitu bidirectional causality, di mana tingkat suku bunga menyebabkan inflasi atau p-value sebesar 0,0066 dan inflasi juga menyebabkan tingkat suku bunga p-value sebesar 0,001 inflasi serta pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat suku bunga. Yang selanjutnya yaitu persamaan VAR. Nah, di tabel kelima ini berdasarkan hasil estimasi model VAR ditemukan beberapa hubungan signifikan antar variabel pada persamaan inflasi. Inflasi periode sebelumnya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi saat ini dengan koefisien minus 0,8119 dan p-value sebesar 0,0225. Selain itu, tingkat suku bunga atau rates periode sebelumnya secara signifikan mempengaruhi inflasi secara positif. Dengan koefisien sebesar 1,2802 dan p-value sebesar 0,0046, pada bersamaan tingkat suku bunga rates inflasi periode sebelumnya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat suku bunga dengan koefisien 0,743 dan p-value sebesar 0,03
0,5. Tingkat suku bunga